wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reva Nadia Pramesti dengan NIM 2019-210455. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank umum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Howard D. Kors and George H. Hempel, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan manusia dan memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Yang kedua, ada menurut Sinke. Menurut Sinke, bank adalah Department Store of Finance yang menyediakan bermacam-macam jasa keuangan. Yang ketiga, ada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya. Klasifikasi bank dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada klasifikasi menurut fungsi, lalu yang kedua ada klasifikasi menurut kepemilikan, lalu yang ketiga ada klasifikasi menurut kemampuan mengedarkan uang. Menurut fungsi ada 4, yaitu yang pertama ada bank sentral. Bank sentral di sini mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara lurus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu fungsi yang kedua ada bank umum. Yang pertama menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomis. Lalu yang kedua ada menciptakan uang. Lalu yang ketiga ada menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Yang keempat menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Lalu yang ketiga ada bank tabungan. Bank tabungan di sini membentuk tabungan dan memperbanyak dananya dalam kertas berharga. Lalu yang keempat ada bank pembangunan. Bank umum sektor negara yang menerima simpanan giro dan deposit serta memberikan kredit jangka pendek. Lalu berikutnya ada klasifikasi menurut kepemilikan. Di sini ada 5 macam, di antaranya yaitu yang pertama ada bank pemerintah, di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh dari bank milik pemerintah antara lain yaitu yang pertama ada Bank Negara Indonesia atau yang bisa kita kenal dengan BNI. Lalu yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BRI. Lalu yang ketiga ada Bank Tabungan Negara BTN. Lalu yang kedua ada Bank Pemerintah Daerah. Bank milik pemerintah daerah atau Pemda terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Contohnya yaitu BPD DKI Jakarta, BDP Jawa Barat, BDP Jawa Tengah, BDP Jawa Timur, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bank swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendirinya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional di antara lain yaitu ada Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Niaga, dan lain-lain. Yang keempat ada bank asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, dan yang kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya yaitu ABN AMRO Bank, terus Bank of America, dan Bank of Tokyo. Lalu yang kelima ada bank koperasi. Kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu ada Bank Umum Koperasi Indonesia. Lalu selanjutnya ada menurut kemampuan mengedar bank. Di sini ada 2.
Yang pertama ada bank primer. Di Indonesia, uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter terhadap sektor swasta, domestik, dan bank umum yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada bank sekunder. Bank ini bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank-bank tabungan dan bank-bank lainnya yang tidak boleh menciptakan uang giral. Di slide selanjutnya ada target pasar bank. Yang pertama ada wholesale banking atau corporate banking, yaitu bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada segmen pasar menengah ke atas. Lalu ada retail bank, yaitu bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada nasabah kecil. Lalu yang ketiga, wholesale dan retail bank, yaitu bank yang melayani semua lapisan masyarakat kecil, menengah, dan besar. Selanjutnya ada karakteristik bank yang baik. Yang pertama yaitu aktiva tetapnya relatif sedikit dibandingkan dengan aktiva lancar. Lalu yang kedua, hutang jangka pendeknya relatif banyak dibandingkan dengan hutang jangka panjang. Lalu yang ketiga, perbandingan antara aktiva dengan modalnya relatif sangat besar. Yang berikutnya ada ciri-ciri bank yang liquid. Yang pertama yaitu memegang alat likuid seperti uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lain, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Lalu yang kedua, memegang kurang dari alat likuid tersebut di atas, namun memiliki surat berharga berkualitas tinggi yang segera bisa ditukar menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik sebelum maupun sudah jatuh tempo. Lalu yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk memperoleh alat likuid melalui ciptaan hutang. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia dengan NIM 2019-2010482. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya yang berjudul dengan tujuan bank. Tujuan bank itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu yang pertama adalah memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank. Terus yang kedua adalah memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal. Dan yang ketiga, menanamkan dana pada tingkat bunga yang layak, aman, dan fleksibel. Kemudian jenis yang kedua adalah jangka panjang, itu memperoleh laba optimum, kemudian memaksimumkan nilai perusahaan. Kemudian ada kegiatan pokok bank. Yang pertama adalah menghimpun dana yang seperti giro, deposito, tabungan dengan sasaran meminimumkan biaya. Kemudian pengalokasian dan penggunaan data dalam bentuk pinjaman dengan sasaran memaksimumkan penerimaan. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan jasa keuangan seperti transfer, letter of credit, traveler check, terus money changer, inkasso bank, garansi, dan lain-lain. Dan juga ada jasa non keuangan seperti safe deposit box. Kemudian ada sumber dana bank. Sumber dana bank itu bisa berasal dari bank itu sendiri, berasal dari masyarakat, juga berasal dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun juga non bank. Nah, saya akan membahas satu-satu dari sumber dana bank tersebut. Yang pertama adalah sumber dari bank itu sendiri. Itu ada modal inti, ada modal pelengkap. Modal inti itu ada modal disetor, agio saham, cadangan, laba yang ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan. Kemudian modal pelengkap itu cadangan revaluasi aktiva tetap, kemudian ada penyusutan, penghapusan aktiva produktif, kemudian ada pinjaman subordinasi. Terus yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakat, itu seperti ada giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, kemudian pengiriman uang yang belum diambil oleh penerima, kemudian ada obligasi dan saham.
Kemudian yang terakhir adalah sumber dana bank dari lembaga keuangan yang lain. Itu bisa dari pinjaman dari bank lain, kemudian kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, call money, terus ada surat berharga pasar uang, kemudian ada dana luar negeri, kemudian dana valuta asing. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Syarat yuridis penggunaan cek yang pertama adalah tertulis perkataan cek. Yang kedua harus berisi perintah tidak bersyarat. Kemudian ada nama bank tertarik atau yang harus membayar. Yang keempat, mencantumkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang kelima adalah tanda tangan penarik. Kemudian ini bisa kita lihat ciri-ciri cek. Yang pasti ada bank penerbit, cabang penerbit, stempel keikutsertaan clearing, kemudian nama, ada kata ceknya, tempat tanggal cek, nomor cek, kemudian sandi bank, sandi cabang, dan sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian atau ciri-ciri dari cek. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan membahas tentang giro. Giro itu merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Bank memberikan jasa giro dan dikenakan PBDR atau pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Adapun jenis rekening giro, subjek pemegang rekeningnya itu ada badan, instansi pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat. Ada perusahaan, itu seperti PT, CV, usaha dagang, kemudian yayasan perorangan. Selain giro rupiah, ada juga giro valuta asing. Terus, bank yang dapat menyelenggarakan giro falas hanya bank devisa. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ima Sofia dengan NIM 2019-210499. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biliet giro. Apa sih biliet giro itu? Secara umum, biliet giro merupakan surat perintah pemindah bukuan. Surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening penerima juga sudah disebutkan berikut, juga nama bank penerima. Salah satu manfaat dari penggunaan biliet giro ini yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar. Menggunakan biliet giro dapat melakukan transaksi hingga 500 juta. Selain itu, keamanan transaksinya juga lebih terjamin dibandingkan dengan cek. Hal ini karena biliet giro harus dibawa langsung oleh penerima kuasa. Jika seandainya terjadi suatu kesalahan, salah satu instruksi pembayaran non-tunai tersebut dapat langsung terblokir. Efeknya, transaksi akan otomatis batal perjalanan. Kemudian, ciri-ciri biliet giro. Yang pertama, jumlah dana di rekening giro sifatnya fluktuatif atau naik turun. Kemudian, memiliki sistem pencatatan yang lebih rumit dibandingkan jenis simpanan lainnya. Yang ketiga, rekening giro merupakan salah satu rekening dengan jumlah biaya yang cukup murah. Yang keempat, rekening giro termasuk jenis rekening yang penempatan dananya berlangsung dalam jangka waktu pendek. Yang kelima, suku bunga yang dimiliki rekening giro tergolong rendah. Yang keenam, dana yang ada di rekening giro bisa dicairkan sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Kemudian yang ketujuh, tidak cocok dijadikan sebagai lahan untuk investasi. Dan yang terakhir, rekening giro termasuk jenis rekening yang lebih lengkap dari segi pelayanannya di perbankan. Sebelum ke perbedaan cek dan biliet giro, saya akan menjelaskan tentang persamaan cek dan biliet giro. Yang pertama, cek dan biliet giro sama-sama alat pembayaran giro. Cek dan giro memiliki waktu kadaluarsa yang sama, yaitu 70 hari. Keduanya, baik cek maupun giro, dapat dijadikan bahan perhitungan pada lembaga clearing. Keduanya merupakan perintah kepada bank
untuk melaksanakan mutasi pembayaran pada rekening nasabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan cek dan bilet giro. Untuk cek bisa langsung diuangkan secara tunai di bank. Kemudian pembayaran dari bank bisa dilakukan atas unjuk. Kemudian penarikan cek akan dikenakan biaya materai. Lalu, cek memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. Lalu, cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Kemudian, hanya tercantum tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek mundur. Yang terakhir, sumber hukum kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHT. Kemudian, bilet giro. Bilet giro tidak bisa langsung diuangkan secara tunai. Kemudian, pemindah bukuan yang dilakukan bank hanya dapat dilakukan atas nama. Kemudian, pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai. Lalu, bilet giro memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tertentu. Lalu, bilet giro dapat diserahkan kepada bank sebelum tanggal efektif, jika tanggal efektif tersebut lebih awal dari tanggal penerbitannya. Lalu, tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Dan yang terakhir, sumber hukum Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Kemudian selanjutnya yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yaitu 1 hingga 3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang sejak awal Juli 2005. Kemudian ada SBPU atau surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang inilah yang selanjutnya disebut SBPU. Lalu, SBPU yang telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan selanjutnya menjadi aset bank. Dengan demikian, bank berhak untuk memperjualbelikan atau memperdagangkannya melalui pasar uang antar bank. Yang selanjutnya, deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana yang disimpan diambil sewaktu-waktu, maka nasabah dikenakan denda penalti. Lalu, semakin besar dan semakin lama menyimpan dana dalam bentuk deposito, maka semakin besar pula bunga yang ditawarkan. Selain berfungsi sebagai tabungan berjangka, manfaat lain dari deposito yaitu sebagai salah satu produk investasi yang paling menguntungkan. Kemudian fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral untuk membuat jumlah uang bertambah. Pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Kemudian tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu tujuan tabungan yaitu penyisian sebagai hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan masa depan. Lalu sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok. Kemudian sarana penarikannya yaitu menggunakan buku tabungan, slip penarikan, ATM, dan sarana lainnya seperti formulir transfer, internet banking, mobile banking, dan lain-lain. Kemudian perhitungan bunganya ada beberapa metode, yaitu metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, dan metode saldo harian. Lalu faktor-faktor tingkat tabungan, yaitu tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, lalu tinggi rendahnya suku bunga bank, dan adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan saat menabung yaitu sebelum nasabah menabung, tanyakan metode perhitungan bunga yang diberikan oleh bank tersebut. Lalu suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, suku bunga ini disebut suku bunga mengambang atau floating rate. Lalu beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu atau fixed rate. Lalu atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu berikutnya yaitu pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank adalah interbank atau interbank borrowing, yaitu pinjaman yang diberikan suatu bank kepada bank lain yang terjadi karena bank peminjam kekurangan likuiditas sehingga bank pemberi pinjaman kelebihan likuiditas. Kemudian yang terakhir yaitu setoran jaminan. Setoran jaminan adalah marginal deposit, yaitu uang yang diterima bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian suatu transaksi, misalnya dalam pembukuan dalam negeri dan luar negeri. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Zawa Pramudia dengan NIM 502. Apa sih SBI dan SBPU itu? SBI adalah Surat Bank Indonesia atau surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dengan sistem diskonto ataupun bunga. Sedangkan SBPU adalah surat berharga pasar uang, surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah dan pada umumnya dilakukan sebagai penjaminan atas pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Kenapa sih SBPI dan SBPU ini ada? Nah, mereka berdua adalah sebagai pelaksanaan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat Bank Indonesia yang merupakan instrumen dalam rangka pengetatan jumlah peredaran uang. Untuk mendukung kebijakan ekspansi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perdagangan surat berharga pasar uang atau yang disingkat dengan SBPU. Kedua instrumen tersebut diharapkan dapat membantu perbankan dalam pengaturan likuiditas serta pengembangan pasar uang. SBI dan SBU ada 4 bentuk dalam penanaman dana. Yang pertama adalah pinjaman. Pinjaman sendiri jangka waktu dibagi menjadi 3, jangka pendek yang waktunya adalah kurang dari 1 tahun, jangka menengah yang waktunya adalah 1-3 tahun, jangka ketiga yaitu jangka panjang yang waktunya lebih dari 3 tahun. Yang kedua ada surat berharga. Surat berharga yang kita tahu adalah Promas, SBI, dan SPBU. Dan yang keempat adalah penyertaan. Penyertaan adalah leasing. Seperti yang kita tahu juga, leasing itu yang sering kita jumpai BFI, MPM, dan FIF dan banyak lagi. Dan yang keempat adalah investasi dalam harta tetap. Kunci sukses pengelolaan bank. Yang pertama, perencanaan strategis yang matang, tepat, dan jelas. Yang kedua, pelaksanaan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Yang ketiga, manajemen biaya yang efisien dan efektif. Yang keempat, manajemen yang kredit yang aman. Yang kelima adalah manajemen sumber daya yang profesional. Yang keenam adalah manajemen aktiva dan pasiva yang tangguh. Yang ketujuh adalah implementasi teknologi yang tepat guna. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah pemasaran yang agresif dengan otoritas perluasan pangsa pasar. Untuk mengatur jumlah kemampuan bank memperoleh keuntungan,
Bank dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, Return on Asset atau ROE. Yang kedua adalah Return on Equity atau ROE. Return on Asset memiliki cara sebagai berikut: laba setelah pajak per total aset, sedangkan return on equity sama dengan laba setelah pajak per total equity. Kedua rasio tersebut, ROA dan ROE, memiliki hubungan langsung ditentukan dengan equity multiplier. Equity multiplier tersebut dihasilkan melalui laba aset per total equity. Dibuktikan dengan ROE sama dengan ROA x EM atau equity multiplier. Biaya dana bank. Menurut George Hempel tahun 1994, alasan bank perlu memperhitungkan biaya dana yang digunakan. Nah, yang pertama, bank harus mencari kombinasi sumber daya dengan biaya terendah dan yang tersedia di pasar. Yang kedua, memperhitungkan biaya dana yang sangat akurat. Yang akurat itu sangat penting untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh produktivitas suatu bank tersebut. Jenis sumber daya yang harus dihimpun oleh bank dan penggunanya memiliki dampak terhadap resiko likuiditas, resiko tingkat bunga, dan resiko modal bank. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi besarnya biaya dana tersebut? Yang pertama adalah struktur sumber daya yang dikelola oleh bank. Yang kedua adalah tingkat bunga yang diberikan bank kepada deposan. Yang ketiga, ketentuan cadang wajib yang ditetapkan otoritas moneter. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juna Kumahendra dengan NIM 2019-210503. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya dana, di mana sebelum menjelaskan perhitungannya, saya akan menjelaskan tentang apa itu cost of fund, cost of sustainable fund, cost of money, dan reverse recruitment. Oke. Jadi yang pertama adalah cost of fund sendiri. Cost of fund merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum atau RR yang harus selalu dipelihara oleh bank. Jadi manfaat menghitung cost of fund itu ialah dengan mengetahui jumlah biaya dana sesungguhnya yang dikeluarkan bank untuk suatu sumber dana, maka akan dapat diketahui berapa keseimbangan besar keuntungan yang diperoleh dengan resiko yang mungkin dihadapi bank dalam usaha memaksimalkan usaha laba operasional. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal tentang total biaya cost of fund. Oke, jadi berikut adalah contoh soal dari cost of fund. Jadi rumus cost of fund sendiri adalah biaya dana dibagi jumlah dana dikali 100%. Dan dari mana kita mendapatkan biaya dana? Biaya dana itu didapat dari jumlah dana dikali suku bunga. Di contoh soal sendiri ini ditulis dengan jasa giro. Bisa kita lihat jumlah dana tersebut adalah 26.634 dikali 5% dan hasilnya adalah 1.332. Nah, di mana kita mengambil untuk rumus cost of fund-nya sendiri. Rumus cost of fund sendiri itu diambil dari total seluruh jumlah dana dan total seluruh biaya dana. Jadi bisa kita lihat sendiri, total biaya dananya adalah 7.918.000 dibagi total jumlah dana yaitu sebesar 100.143,172.000 dikali 100% dan hasilnya adalah 5,53%. Itu adalah cost of fund dari giro. Dan selanjutnya bisa kita lihat dari deposito berjangka, sama kurang lebih. Rumusnya karena mencari sama-sama cost of fund, jadi sama. Total jumlah dana
total biaya dana dibagi dengan total jumlah dana dikali 100%. Hasilnya adalah 11,40%. Selanjutnya itu ada keseluruhan total dari cost of fund untuk tabungan lanjutan. Jadi kalau yang tadi itu menjelaskan tentang cost of fund-nya dari giro dan deposito berjangka. Nah, untuk mencari cost of fund lagi kita kalau di soal kebanyakan itu banyak sumber dananya. Dan di contoh soal ini ada 3, yaitu giro, deposito berjangka, dan tabungan. Rumusnya sama, yaitu jumlah dana dikali tingkat bunga, hasilnya akan keluar biaya dana. Deposito berjangka dikali tingkat bunga, keluarnya akan biaya dana. Dan untuk mencari total cost of fund dari semuanya itu sama. Total dari seluruh biaya dana dibagi total dari jumlah dana dikali 100%, dan hasilnya adalah 10,42%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost of loanable fund. Jadi cost of loanable fund sendiri adalah biaya dana yang dibayarkan oleh bank untuk mendapatkan seluruh dana yang terhimpun setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum atau giro wajib reverse requirement. Dan tujuan bank menghitung cost of loanable fund sendiri adalah untuk mengetahui jumlah dana yang memang efektif dapat disalurkan sebagai kredit kepada nasabah. Sebelumnya pasti bingung, apa sih reserve requirement itu atau legal reserve requirement? Jadi RR atau reserve requirement itu di Indonesia dikenal dengan istilah giro wajib minimum, yaitu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Seperti itu. Ya, di sini ada contoh soal dari total cost of loanable fund, yaitu untuk mencari total cost loanable fund sendiri adalah kita harus mengurangi jumlah dana dikurangi reserve requirement, dan hasilnya adalah loanable fund. Jadi bisa kita lihat di sana jumlah dana dari giro adalah jumlah dana dari giro adalah 143.172.000 dikurangi 5% dari reverse requirement sendiri, yaitu hasilnya adalah 136.013.000. Nah, dari situ nanti akan dikali dengan tingkat bunga, yaitu sejumlah 5,53%. Nilai tersebut didapat dari hasil yang sudah kita bahas di total cost of fund yang sebelumnya, dan sudah keluar hasilnya yaitu 7.918.000. Begitu juga dengan deposito berjangka dan tabungan, sama. Namun untuk penghitungan total cost of loanable fund sendiri bukan dari total jumlah dana, melainkan total dari loanable fund sendiri. Seperti itu. Bisa kita lihat total dari loanable fund adalah 1.050.116.000 dan biaya dananya adalah 115.984.000. Penghitungannya sama, yaitu biaya dana dibagi kalau tadi dibagi dengan jumlah dana, kalau loanable fund sendiri dibagi dengan loanable fund. Jadi biaya dana total biaya dana 115.954.000 dibagi 1.057.116.000 dikali 100%, dan hasil total cost of loanable fund sendiri adalah 10,97%. Oke, setelah kita menemukan cost of loanable fund, kita akan tahap akhir, yaitu menentukan base lending rate.
di mana base lending rate itu didapat dari penambahan loanable fund ditambah biaya overhead cost, lalu hasilnya nanti cost of money, lalu ditambah laba diinginkan oleh bank atau spread, lalu ditambah pajak, lalu ditambah premi risiko. Dan sebelum kita menghitung itu, saya akan menjelaskan apa itu spread, overhead cost, cost of money, premi risiko, dan base lending rate sendiri. Oke, yang pertama adalah biaya overhead cost. Jadi biaya overhead cost itu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Overhead cost atau UC adalah biaya yang dibayarkan oleh bank yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha mendapatkan dana dari nasabah. Selanjutnya adalah cost of money, yaitu adalah biaya dari dana yang dikumpulkan bank yang terdiri dari biaya bunga yang dibayar bank ditambah biaya overhead. Lalu selanjutnya ada laba yang diinginkan atau spread. Jadi laba yang ditargetkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh oleh bank, dan umumnya dalam presentasi tertentu penentuan besarnya laba juga sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Bank memperhatikan kondisi pesaing, kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan memperhatikan sektor-sektor yang didanai. Kredit untuk proyek pemerintah dan pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda. Lalu ada premi resiko. Istilahnya premi resiko itu adalah tunjangan atau garansi seperti itu. Itu adalah jumlah uang yang rela dilepaskan oleh pengambil keputusan untuk dapat menghindari resiko dari suatu kejadian tak pasti yang dihadapi. Premi resiko juga dapat diartikan sebagai selisih antara nilai ekspektasi dengan nilai ekuivalen tetap. Lalu ada base lending rate sendiri, yaitu formula untuk menghitung besarnya bunga atau jasa pinjaman kepada para debitur pada perusahaan jasa keuangan, seperti itu. Oke, berikut adalah hasil perhitungan dari base lending rate, yaitu cost of loanable fund ditambah overhead cost sebesar 4%, dan hasilnya adalah cost of money sebesar 14,97%, lalu ditambah spread atau laba yang diinginkan bank sebesar 3,5%, hasilnya 18,47%, dan pajak dari bank sendiri sebesar 30%, dan premi risikonya sebesar 6,35%. Jadi hasil dari base lending rate tersebut adalah 25,87%. Dan base lending rate itu dapat disesuaikan agar lebih kompetitif dengan mengurangi biaya overhead, spread, dan premi risiko dari bank tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.